selamat datang. Kali ini kita akan mengupas bagaimana sebuah sistem keuangan yang sudah berumur ratusan tahun ternyata bisa jadi cetak biru untuk masa depan planet kita, menjembatani jurang antara profit dan keberlanjutan. Oke, kita mulai dari sini ya. Datanya nggak bisa bohong. Planet kita sedang menghadapi krisis iklim. Tahun 2023 bahkan tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah. Nah, untuk melawan ini, kita kan butuh transisi besar-besaran ke energi yang berkelanjutan. Dan transisi itu butuh dana yang luar biasa besar. Triliunan dolar loh. Pertanyaannya, duitnya dari mana? Permintaannya sih jelas ada. Pasar energi terbarukan ini diprediksi bakal meroket gila-gilaan. Tapi, nah ini dia poin krusialnya. Gimana cara kita mendanai semua revolusi hijau ini? Gimana kalau ternyata solusinya itu bukan dari teknologi baru yang super canggih, tapi dari sebuah filosofi keuangan yang sudah sangat mapan? Filosofi yang kita maksud adalah keuangan syariah. Sebuah cetak biru etis yang sebenarnya sudah ada sejak lama. Yuk kita bedah prinsip-prinsip utamanya. Jadi, pada intinya, keuangan syariah itu punya gagasan kalau uang harus punya tujuan yang lebih mulia. Ini adalah sebuah kerangka etis yang memprioritaskan kepedulian sosial dan lingkungan. Nah, disinilah letak perbedaan fundamentalnya. Coba deh, perhatikan tabel ini. Daripada meminjamkan uang dan narik bunga, keuangan syariah itu mengharuskan investasi pada aset yang benar-benar ada. Jadi, alih-alih ngasih pinjaman buat bikin ladang tenaga surya, investornya malah ikut beli panel suryanya. Ini mengubah segalanya, dari sekedar transfer risiko, jadi berbagi risiko. Kalau proyeknya sukses, semua untung. Kalau gagal, ya semua ikut menanggung kerugian. Ada analogi brilian dari materi sumber kita yang pas banget menggambarkannya. Jadi, sistem ini menyalurkan uang ke proyek-proyek yang dari sananya memang sudah produktif sekaligus berkelanjutan. Oke, itu kan filosofinya. Tapi gimana prakteknya di dunia nyata? Mari kita lihat alat-alat spesifik yang digunakannya. Salah satu inovasi kuncinya adalah sukuk hijau. Ini semacam obligasi syariah yang memang dirancang khusus untuk membiayai proyek-proyek yang sejalan dengan prinsip syariah dan sekaligus ramah lingkungan. Biar kebayang skalanya, kita lihat contoh di Malaysia. Pada tahun 2022, diterbitkan sukuk hijau senilai 200 juta dolar. Terus, uang sebanyak itu dipakai buat apa? Dana ini ternyata dipakai buat membangun fasilitas tenaga surya terbesar di negara itu. Sebuah investasi langsung ke dalam infrastruktur energi bersih. Keren kan? Dan ini nggak cuma terjadi di satu negara loh. Di Maroko, ada juga sukuk hijau senilai 150 juta dolar yang diterbitkan untuk tujuan serupa. Yaitu untuk membangun turbin-turbin angin dan semua infrastruktur penting lainnya untuk mengalirkan energi terbarukan ke jaringan listrik. Ada lagi nih instrumen lain yang nggak kalah kuat, yaitu wakaf. Ini adalah dana abadi dari donasi yang hasilnya digunakan untuk kebaikan sosial jangka panjang. Nah, disinilah wakaf jadi sangat powerful. Bisa dibilang, ini menciptakan apa yang kita sebut lingkaran keberlanjutan. Jadi pertama, ada dana amal yang disumbangkan. Kedua, dana itu diinvestasikan dalam proyek hijau. Nah, yang ketiga, keuntungan dari investasi itu diinvestasikan kembali untuk mendanai lebih banyak lagi inisiatif hijau. Ini seperti mesin keberlanjutan yang bisa membiayai dirinya sendiri. Efek dari pendekatan etis ini ternyata nggak cuma soal mengurangi emisi karbon, tapi jauh lebih luas dari itu. Coba lihat data ini. Dampaknya besar sekali. Kita nggak cuma ngomongin energi. 40% dari dampak sosialnya adalah penciptaan lapangan kerja. 35%-nya adalah peningkatan akses energi. Dan 25% sisanya berkontribusi pada inklusi sosial dan pemberdayaan ekonomi lokal. Tapi, pertumbuhan hijau yang pesat ini juga membawa tantangan ekonomi. Salah satunya adalah inflasi hijau. Maksudnya, saat permintaan untuk material ramah lingkungan melonjak dan ada pajak karbon, biaya produksi bisa ikut naik. Nah, ini berpotensi mempengaruhi harga bagi kita sebagai konsumen. Dan kita juga harus mengakui tantangan sosial yang nyata, seperti hilangnya pekerjaan di industri tradisional dan resiko terciptanya ketidaksetaraan baru jika transisi ini tidak dikelola dengan sangat hati-hati. Jadi, apa artinya semua ini bagi masa depan keuangan dan planet kita? Inilah poin utamanya. Dalam sistem ini, etika bukan sekedar tambahan. Keberlanjutan dan keadilan itu sudah tertanam dalam DNA-nya, memastikan proyek yang didanai secara inheren memang sejalan dengan pembangunan yang adil.
Pendekatan ini secara langsung mendukung tujuan-tujuan global yang sangat krusial, seperti tujuan pembangunan berkelanjutan dari PBB untuk energi bersih dan aksi iklim. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran akhir yang kuat. Apa yang mungkin terjadi ketika model keuangan kita dirancang sejak awal untuk tidak hanya sekedar menguntungkan, tetapi juga adil dan berkelanjutan?